Sekarang saatnya saya menjelaskan mengenai mindset containment dibandingkan dengan mindset atau strategi suppression. Ada dua cara yang dilakukan oleh bangsa-bangsa. Pilihan pertama strateginya disebut sebagai containment. Ini biasa dijalankan oleh negara-negara yang demokratik. Kemudian ada lagi negara-negara yang agak diktatur, adalah X dari negara-negara yang menyangkut soal disiplin, ya, ex-komunis dan lain sebagainya. Ini pendekatan adalah suppression, ditekan, lockdown, dikunci, persis seperti ketika terjadi penyerangan di suatu sekolah, ada teroris, ada seorang pembunuh misalnya yang mengancam, kemudian sekolah diminta tutup pintu jendela, jendela dipasang curtain, dipasang pakai koran, ditutup, tidak ada komunikasi sama sekali keluar, suppression. Pendekatan containment di negara-negara demokratik adalah hanya orang yang sakit yang dirawat. Sedangkan di sini, di negara suppression, ditutup sama sekali, lockdown, dan rakyatnya harus patuh disiplin. Dan kemudian apakah dia PDP, ODP, atau orang yang positif, semuanya sama-sama diisolasi. Tetapi semuanya pro kontra dan semuanya ada plus minusnya. Di Tiongkok berhasil, tetapi di Italia korbannya cukup banyak. Pada saat saya merekam ini, saya mendapat data 11.500 orang telah meninggal dunia di Italia. Dilakukan dengan pendekatan lockdown. Di India saat ini ketika dilakukan lockdown, kita menyaksikan orang begitu pulang kampung semua, persis seperti orang-orang Italia yang pulang kampung dan kemudian bertemu dengan orang tuanya, dan orang tuanya kemudian menjadi korban. Kita melihat bangsa-bangsa mempunyai strategi dengan cara yang berbeda-beda. Containment adalah suatu strategi, suppression juga strategi. Kalau pendekatan containment, memang kemungkinan korbannya lebih besar daripada suppression. Naik begitu besar, tapi dia akan cepat turun. Tetapi kalau suppression, dia akan flattering the curve. Orang yang bisa dirawat di rumah sakit memang terbatas. Oleh karena itu kurvanya kemudian diturunkan ke bawah menjadi lebih datar, tetapi dia akan lebih panjang di sini waktunya. Keduanya ada plus minusnya, dan keduanya itu menentukan mindset kita, dan tentu harus kita perhitungkan masak-masak. Kalau suppression mau dilakukan, kita harus yakin benar-benar rakyatnya disiplin dan kebutuhan mereka terpenuhi. Karena setelah ditahan beberapa lama, manusia juga jenuh. Karena pada dasarnya manusia juga adalah makhluk sosial. Dan tentu saja pemimpin yang bijaksana harus mengukur itu semua dan mempersiapkannya.